Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Octavia Numari Malonda di CCN. Seperti yang kita ketahui bersama, adanya virus corona yang menyerang dunia belakangan ini benar-benar memberikan dampak yang begitu besar bagi kehidupan kita semua. Khususnya di Indonesia, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, mulai dari pelajar hingga pedagang, semuanya masing-masing mendapatkan dampak tersendiri dari adanya virus corona ini. Namun, hal ini akan terus berlanjut jika kita tidak mau menanamkan rasa disiplin dalam diri kita untuk mau mengikuti protokol kesehatan yang ada. Oleh karena itu, sekarang saya telah terhubung dengan teman saya Kolida Salim Bagis di Lombok untuk mengetahui bagaimana saja protokol kesehatan di sana. Sekarang saya di sini bersama salah satu member tetap di gym ini. Sika, boleh tahu namanya siapa? Saya Fahmi Amri, member tetap di gym. Baik Kak, sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah menurut Kakak di daerah ini protokol kesehatan mengenai COVID-19 sudah terlaksanakan dengan baik? Menurut saya kalau untuk beberapa tempat seperti gym ini sudah terlaksana lumayan baik karena tersedia tempat cuci tangan, alat-alat dan tempatnya selalu dibersihkan. Namun untuk pribadi masyarakat di daerah lingkungan saya sepertinya belum terlaksana terlalu baik karena masih banyak masyarakat yang abai akan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan jarang mencuci tangan. Ya Pak, terus apakah ada sanksi yang diberikan jika masyarakat tidak melaksanakan protokol ini? Saat ini pemerintah memang sedang gencar melaksanakan razia-razia untuk kebersihan dan protokol COVID seperti razia-razia di jalan untuk pengguna jalan tidak menggunakan masker, dan sudah ada sanksi dan aturan dari pemerintah provinsi. Apakah menurut Anda sanksi itu sudah sesuai atau terlalu berat? Sebenarnya sanksi itu juga berguna untuk menakut-nakuti masyarakat, bukan karena untuk mencari denda saja. Jadi menurut saya semakin berat sanksi itu justru semakin bagus untuk membuat masyarakat semakin takut untuk melanggar, sehingga tertiblah mereka untuk melaksanakan protokol COVID itu. Baiklah, jadi menurut Kakak sendiri apa yang Kakak rasakan setelah adanya COVID ini? Ya, menurut saya banyak kegiatan-kegiatan yang dulu biasa saya lakukan sebelum adanya pandemi ini tidak dapat saya lakukan kembali. Bukan hanya tidak dapat dilakukan, tapi bisa dilakukan tapi dengan cara lebih sulit, seperti olahraga misalnya. Untuk olahraga saya berusaha menghindari sebisa mungkin adanya kontak langsung dan keramaian. Seperti di gym ini biasanya kalau sore sangat ramai, jadi saya mengambil jadwal-jadwal yang sepi agar terhindar dari suasana ramai. Baik Kak, terima kasih. Jika ada kata-kata yang ingin disampaikan? Untuk teman-teman di luar sana, COVID ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Untuk menghindari atau menguatkan diri, kita harus memiliki imunitas yang kuat. Selain dari menjaga makanan dengan makan makanan sehat, kita juga perlu berolahraga, baik itu di rumah ataupun di luar ruangan. Tapi jangan lupa tetap selalu menjaga protokol COVID. Baik Kak, terima kasih. Sama. Sekian, kembali ke studio. Terima kasih Kolida, dan sekarang kita lanjut ke Jesslyn di Kabupaten Bulukumba. Baik, sekarang saya akan mewawancarai seorang siswa SMA bernama Jinais mengenai protokol kesehatan yang dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba. Menurut Anda, bagaimana protokol kesehatan yang dilaksanakan sekitar sini? Misalnya pakai masker. Untuk protokol masker di sini sudah ada yang menggunakan, tetapi masih ada yang belum menggunakan. Oh, jadi kalau protokol yang mencuci tangan? Mencuci tangan sudah dilakukan protokol mencuci tangan sebelum masuk ke dalam toko-toko, tetapi masih ada yang belum mencuci tangan sebelum masuk ke dalam toko-toko. Kamu kan sekarang lagi sekolah online. Nah, bagaimana rasanya sekolah online di tengah pandemi ini? Sangat berbeda dan sedikit menyusahkan karena ada kesusahan di jaringan dan banyaknya tugas. Jadi banyaknya tugas ini, selain itu ada hal apa lagi? Seperti tidak bertemu dengan teman-teman. Jadi bagaimana kamu mengatasi hal itu? Mungkin dengan video call, chattingan atau free call. Baik, sekian wawancara kami. Kembali ke Octaviana di studio.
Terima kasih Jislin atas informasinya dan sekarang kita lanjut ke Cheryl di Kota Makassar. Terima kasih saudari Oktaviana yang di studio. Sekarang saya berada di depan rumah makan dan ini menanyai pemiliknya bagaimana dampak COVID terhadap rumah makan tersebut. Oh ya, ini tuh waktunya. Oh, boleh. Ya, ada yang bisa dibantu? Mau nanya Bu, kayak pendapat Ibu tentang COVID itu gimana? Ya, pendapat saya tentang COVID ini ya, bagaimana ya? Mengalami penurunan. Penurunannya kayak gimana ya Bu? Nah, sekarang kan lihatlah situasi. Orang-orang tidak jalan. Malam-malam hari sudah sunyi. Siang hari sudah sunyi, apalagi pagi hari. Aduh, Jadi ada pusing kita dampak. ini. Jadi ada dampak dalam penurunan dalam usahanya Ibu atau gimana? Ya, dampaknya besar sekali ya. Dulunya kita bisa menjual satu hari itu sekitar 60% lah. Sekarang sudah menurun sampai 20-30% saja sehari. Jadi kalau misalnya Ibu buka rumah makan, protokol-protokol apa ya Ibu harus sedia gitu supaya dapat berjalan? Nah, di sini kan kami akan menyediakan wastafel ya untuk orang yang makan. Kami akan menyuruh silakan Pak untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masukin ruangan ini dan makan ya. Dan kami juga meminta pada setiap orang itu agar mereka tuh memakai masker pada saat masuk. Dan kalau mau makan baru mereka buka maskernya. Gitu. Oh ya, terima kasih Bu atas Ya. waktunya. Ya. Ya itulah hasil wawancara dengan pemilik rumah makan ini. Kembali ke studio. Terima kasih Cheryl atas informasinya dan sekarang kita lanjut ke Anin di Kota Denpasar. Ya, terima kasih untuk Oktaviana di studio. Baik, para pemirsa, saya sudah bersama dengan dua narasumber di sini. Ya, narasumber kali ini adalah mahasiswa dari Universitas A. Mungkin bisa diperkenalkan dulu satu-satu. Ya, nama saya Rani dari jurusan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Chandra dari jurusan Akuntansi. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, apakah boleh? Silakan. Baik, mungkin dari segi ekonomi dari kondisi sekarang ini pandemi, mungkin satu-satu bisa menjelaskan atau pendapatnya bagaimana? Kalau kondisi ekonomi pasti menurun ya, dari pendapatan orang tua juga pasti menurun, dan itu tuh berimbas ke uang jajan sih, jadinya jadi menurun gitu. Jadi begitu ya? Apa, ya, lagi satu? Nah, kok saya sendiri ya sama. Jadi kan dari ekonomi menurun, pendapatan keluarga juga menurun, pesanan untuk apalagi keluarga saya ada di jualan sesuatu kan, jadi itu menurun juga, jadi ya berimbas. Baik, untuk pertanyaan yang kedua mungkin yang terakhir ini, kalian ini kan sedang lagi menjalani untuk kegiatan kuliah ini ya, dan pandemi ini ada yang beberapa untuk pulang kampung dan menjalankan untuk kuliah online ini, mungkin ada yang terganggu atau bagaimana? Terganggu sih kayak ada kegiatan di kampus yang harusnya bisa offline, tapi karena ada pandemi ini jadi nggak bisa diadain, jadi batal semuanya gitu. Sama juga sih. Ya sama, jadi kan ada kegiatan yang seharusnya dijalanin tahun ini tapi akhirnya batal gara-gara nggak bisa dijalanin. Terus juga untuk belajar juga rada sulit karena dijalaninya online. Kalau misalkan dari yang kalian berdua sampaikan itu, mungkin ada plus minusnya mungkin kalau untuk bagian plusnya gitu. Kalau plusnya sih karena jadi pandemi di rumah aja, itu jadi enaknya sih kita jadi pulang kampung semua, ketemu keluarga gitu plusnya. Nah, baik. Kalau untuk minusnya mungkin teman lagi satu? Ya jadi jarang ketemu teman-teman, terus lebih banyak tugas sih. baik, terima kasih ya. Baik, sekian. Halo Anin. Baik pemirsa, maaf atas kendala yang terjadi. Sepertinya rekan saya Anin sedang mengalami masalah yang sudah sangat sering dialami oleh para pelajar online di luar sana. Protokol kesehatan dicanangkan oleh pemerintah tidak akan pernah membuahkan hasil jika kita tidak mendisiplinkan diri untuk mengikuti sejumlah protokol kesehatan tersebut. Saya Oktaviana Maria Malonda mengundurkan diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Love is not about who holds your hand or gives you a warm hug.
But love is about who wants to make sure that you will safe. So use your mask. Keep your hands clean. And keep the distance.